Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,25% ke angka 7071. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas satu saham yang laba bersihnya naik 100% lebih di tahun 2021. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang akan membagikan dividen sebesar 90% dari laba bersih tahun 2021. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Sido. Sido hari ini naik 2% lebih ke harga 1020. Bisa kita lihat di grafik, satu minggu terakhir ini memang Sido sempat turun setelah menyentuh resisten di 1050. Jadi setiap kali berusaha untuk break resisten 1050, Sido gagal break. Kemarin sempat turun menuju support psikologis di harga 1000. Tapi bisa kita lihat hari ini Sido masih bisa rebound dari support di harga 1000 ini. Dan support MA50 saat ini di sekitar harga 975. Jadi untuk tren jangka menengah sebenarnya Sido trennya masih bergerak tren. Setiap kali menyentuh garis MA50, Sido masih bisa rebound dan melanjutkan kenaikan. Dan kemarin, keluar berita bahwa Sido akan membagikan dividen. Bisa kita baca sekilas. Sido akan membagikan sekitar 1,14 triliun atau 90% dari laba bersih perseroan di tahun 2021. Dengan rincian pembagian dividen sebesar 15,30 per saham telah dibagikan sebagai dividen interim pada tanggal 27 Agustus 2022. Sisanya sebesar Rp22,70 per saham akan dibagikan dengan jadwal sebagai berikut. Jam dividen untuk pasar reguler itu pada tanggal 7 April nanti. Dan pembayaran dividen di tanggal 28 April 2022. Dan setelah ada keluar pembagian dividen ini, Sido hari ini bergerak naik. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 2% lebih ini malah terlihat ada distribusi. Tapi asing selama 2-3 minggu terakhir ini jika kita lihat masih terus akumulasi saham Sido. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Sido saat ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Selama masih kuat berada di atas garis MA50, Sido secara tren masih aman. Jadi masih ada potensi untuk rebound kembali. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry saat ini, apabila mau beli saham Sido, sebaiknya tunggu kembali di sekitar support psikologisnya di harga 1000. Jadi tunggu kembali di harga 1000, apabila berhasil menyentuh target harga ini dan rebound, baru teman-teman entry dengan target jangka pendek di harga 1050. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat Sido masih gagal naik melewati harga 1050. Selanjutnya saya akan coba menganalisa saham Bevin. Saham Bevin hari ini naik 0,39% ke harga 1280. Nah, bisa kita lihat di grafik, dalam satu minggu terakhir ini memang Bevin sudah turun lumayan dalam. Sebelumnya berusaha untuk break harga 1400, ternyata gagal break. Karena bisa kita lihat harga 1400 memang merupakan resisten kuat untuk saham Bevin saat ini. Sudah 2 kali Bevin berusaha untuk break resisten ini dan terlihat memang masih gagal break. Dan saat ini Bevin berada tepat di support di MA50 di harga 1280. Dan support ini bisa kita lihat beberapa kali disentuh Bevin dan masih bisa rebound kembali. Jadi menarik untuk masuk watchlist karena apabila berhasil rebound, saya lihat Bevin masih ada potensi untuk balik kembali mengetes resisten 1400. Dan memang bisa kita lihat di atas support MA50 ada resisten di 1300. Tapi resisten ini menurut saya tidak terlalu kuat. Jadi apabila berhasil rebound, Bevin menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak turun. Untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari ini masih ada akumulasi. Dan asing juga sama, bisa kita lihat 2 minggu terakhir itu masih terus masuk akumulasi pada saham Bevin. Jadi selama penurunan beberapa hari terakhir ini terlihat asing masih terus akumulasi saham ini. Jadi ini bisa masuk watchlist entry apabila memang terlihat Bevin berhasil rebound dari garis MA50 ini dengan target terdekat di sekitar harga 1350 sampai 1400. Jadi entry apabila memang Bevin masih bisa bertahan di garis MA50. Apabila ternyata Bevin turun di bawah garis MA50, sebaiknya jangan entry. Berarti trennya akan mulai jelek dan Bevin berpotensi untuk turun menuju garis MA150 yang saat ini di sekitar harga 1150.
Berikutnya saya akan menganalisa saham TINS. TINS hari ini turun 0,27% ke harga 1820. Bisa kita lihat di grafik, setelah sebelumnya TINS sempat naik lumayan tinggi dari sekitar harga 1500-an langsung naik melewati harga 1800. Jadi saat ini support di 1800 dan resisten saat ini di 1900. Dalam 1 minggu terakhir ini TINS belum sempat naik menyentuh harga 1900, tapi mulai sideways dan terlihat beberapa kali kembali menyentuh harga 1800 dan masih bisa bertahan. Jadi memang bisa kita lihat harga 1900 sebelumnya sempat disentuh saham TINS, gagal break dan mulai bergerak turun. Dan saat ini TINS sideways dan terlihat masih kuat di 1800. Dan untuk garis MA50 jika kita lihat saat ini di sekitar harga 1610. Untuk garis MACD saat ini terlihat mulai bergerak turun. Tapi dari data broker summary bisa kita lihat pada penurunan hari ini malah terlihat ada akumulasi. Dan asing juga sama, walaupun 1 minggu terakhir ini masih sideways, asing masih terus masuk akumulasi saham TINS. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat TINS walaupun masih gagal break resisten 1900, secara tren TINS masih bergerak uptrend. Untuk tren jangka menengahnya, walaupun tren jangka pendek sideways, selama masih kuat berada di harga 1800, saya lihat TINS masih ada potensi untuk naik kembali mengetes harga 1900. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di harga 1800. Entry apabila TINS masih bisa rebound dari support ini dengan target take profit jangka pendek di 1900 atau hold saja selama 1800 tidak terlewati. Karena selama kuat berada di atas harga 1800, saya lihat TINS masih ada potensi lanjut naik menembus harga 1900 dan naik menuju target berikutnya di resisten psikologisnya di harga 2000. Terakhir saya akan coba analisa saham Wood. Wood hari ini kembali naik 2% lebih ke harga 745. Dan bisa kita lihat di grafik, 1 minggu terakhir ini Wood trennya juga masih bergerak sideways. Berusaha untuk naik melewati garis MA50 dan 150. Untuk garis MA50 di harga 745, garis MA150 di harga 755, Wood terlihat masih gagal break. Jadi saat ini untuk tren jangka pendek mulai terlihat mulai bangkit setelah menyentuh support di 700, berhasil naik tapi terlihat masih kesulitan untuk break garis MA150. Selama masih gagal break, Wood trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Tapi apabila ternyata berhasil break dari garis MA150 nih, Wood berpotensi untuk mulai bergerak uptrend untuk tren jangka pendeknya. Dengan target berikutnya itu di sekitar harga 780 sampai harga 800. Jadi saat ini walaupun belum berhasil break, Wood layak masuk watchlist. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi. Sedangkan asing memang terlihat masih distribusi saham Wood. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau cari amannya, tunggu Wood berhasil break dari garis EMA 150 baru teman-teman entry dengan target take profit di harga 800. Jadi saat ini karena masih gagal break dan masih sideways, sebaiknya wait and see dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.